Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya dalam program tamu kita bersama host Emil Mahmud Shah, penanggung jawab tribunpadang.com, Tribun Network. Dan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu pro kontra penulisan ulang sejarah Indonesia. Nah, ini agak berat ini Tribuners. Dan juga kita tentu akan menghadirkan narasumber yang qualified di bidangnya. Langsung saja Tribuners, mungkin penasaran siapa narasumber kita kali ini. Langsung kita hadirkan dua narasumber itu. Pertama langsung kita kenal, apa kabar Bapak berdua? Alhamdulillah baik. Kita perkenalan satu-satu ya Prof ya. Yang pertama Pak sebelah Prof dulu ya. Itu beliau adalah Dr. Wanofri Samri, M.Hum. Sehari-hari beliau adalah dosen, juga peneliti dan Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia Cabang Sumatera Barat. Betul ya Pak Wan? Saya panggil Pak Wan aja ya. Kemudian narasumber kedua yaitu beliau juga adalah sama dosen juga nih. Dosen dan guru besar. Dan sekarang juga dipercaya sebagai Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia di pusat, ya Prof ya. Nah, kalau beliau panggil Prof nih, ini memang udah sahih ya Prof ya. Baik Tribuners, tidak sabar lagi ya, nanti kita bahas ini tema ini. Kalau Prof dan Pak Wan juga mau menyapa silakan, gantian Tribuners juga boleh, silakan Prof dulu lah. Ya baik, saya nama Agus Mulyana ya. Saya sesungguhnya seorang dosen di Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Ya, saya dulu kuliah S1 di IKIP Bandung, S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Yang sekarang saya diberikan amanah sebagai Direktur Sejarah dan Permusiuman di Kementerian Kebudayaan. Luar biasa. Itu saya kira baik. Ya, biar kalau biasanya yang bersangkutan Prof ini pasti akurat ya Prof ya. Saya takut keliru. Pak Wanofri ya juga berdua nih dosen. Beliau dosen berdua. Dan kita hadirkan di sini sebenarnya menjawab dari pemberitaan yang belakangan sangat santer nih Prof Pak Wan. Tentang penulisan sejarah yang sebenarnya ini targetnya kan untuk menyambut 80 tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini pertepatan dan Tribuners, pembicaraan ini mungkin tidak terlalu kita bahas seperti diskusi ujian skripsi atau doktor ya Prof ya. Saya pertanyaannya saya langsung aja nih ke Prof dulu lah ya, biar kita pondasi ya dulu. Kontroversi penulisan ulang sejarah ini kan banyak dicurigai nih dalam tanda petik ya Prof ya. Kemudian sebenarnya kapan semestinya penulisan ulang ini dilakukan? Nah, ini secara akademik, silakan Prof. Ya, pertama perlu saya bukan luruskan ya, perlu saya jelaskan. Jelaskan. Jadi bagi kami ya, jadi pro kontra itu bukan dipahami sebagai sesuatu yang berlawanan, tetapi itu sebagai dari bentuk kepedulian, gitu ya. Jadi kepedulian terhadap penulisan sejarah ya dari masyarakat ya secara luas, sehingga banyak komen-komen yang sesungguhnya itu sebagai satu masukan, sebagai satu yang sangat konstruktif. Nah, kalau kita melihat ya perjalanan mengenai penulisan sejarah ya, ini sesungguhnya sudah jauh ke belakang sudah ada. Bahkan di masa Hindia Belanda sudah ada penulisan sejarah yang memang ini ditulis oleh para ahli sejarah ya. Negara memfasilitasi ya waktu itu tahun 1938 ya masalah ya, terbit buku yang namanya Geschiedenis Nederlands van Indië ya, waktu itu pimpinannya Stapel ya. Nah, kalau kita lihat memang di buku itu lebih banyak bercerita bagaimana
berisi tentang aktivitas ya orang-orang Belanda di katakanlah Indonesia kalau sekarang. Nah, sehingga buku ini ya kalau kita melihat sangat Nederlandosentris gitu ya. Jadi sangat kolonial ya. Jadi melihat bagaimana kolonial sebagai pelaku utama di dalam sejarah. So, kalau kita bicara sejarah kan ada salah satu pertanyaannya, siapa sih pelaku utama? Nah, di sini kalau kita melihat buku itu adalah Belanda penjajah. Nah, bangsa Indonesia lebih banyak bersifat objek ya, sehingga ada beberapa dalam konteks kita adalah perlawanan, di mata Belanda adalah pemberontakan. Nah, buku ini ya kemudian tetap di awal kemerdekaan kalau kita kaji buku-buku pelajaran sejarah ya. Saya pelajaran sejarah sudah diberikan sejak zaman Hindia Belanda juga di sekolah-sekolah. Ya ada, kalau kita lihat kurikulum sekolah itu ada mata pelajaran namanya Geschiedenis, sejarah lah kalau sekarang kita. Nah, kemudian di awal kemerdekaan ya pelajaran sejarah masih ada, tetapi masih menggunakan sumber-sumber dari Stapel tadi. Sehingga anak-anak kita ya diajarkan, hanya anak kita yang sudah merdeka diajarkan mengenai Indonesia, sejarah Indonesia, tapi konteksnya sangat Belanda sentris. Nah, kemudian ada semangat baru dari para intelektual. Ya, waktu itu sejarawan belum banyak ya, sejarawan dalam pengertian mereka yang lahir dari latar belakang ilmu sejarah. Ya, keinginan untuk menulis sejarah yang dilihat dari perspektif Indonesia sentris ya. Nah, makanya lahirlah seminar sejarah yang pertama gitu ya, tahun 57 ya di Jogja. Nah, yang menarik waktu itu, jadi kalau kita melihat di dalam seminar sejarah pertama, nah ini biasa ya, di dalam sejarah itu ada dinamika. Waktu itu ada dua pemikiran yang tidak artinya melihat sejarah Indonesia dengan cara pandang yang berbeda ya, bukan berlawanan. Yamin ya, karena dia adalah seorang sarjana hukum, seorang pejuang, seorang nasionalis ya, yang sangat dia melihat bagaimana Indonesia di masa lalu dengan kebesarannya. Nah, sehingga dia memandang perlu adanya filsafat sejarah nasional ya. Nah, kemudian Sujatmoko ya, Sujatmoko berpandangan bahwa sejarah harus dilihat dari ilmu sejarah ya, sebuah disiplin ilmu yang tidak ditunggangi dengan sebuah ideologi tertentu. Ini menarik ya bagi saya sebagai seorang akademisi. Itulah dinamika pemikiran dari dua orang ini, di samping juga ada beberapa pikiran-pikiran yang lain. Nah, kemudian berkembanglah ya seminar sejarah, kemudian diadakan lagi, dan di seminar sejarah yang kedua yaitu mulai tumbuh para sejarawan baru di zamannya ya. Nah, kemudian salah satu rekomendasi dari seminar sejarah kedua adalah perlu adanya penulisan sejarah yang Indonesia sentris. Nah, ya terbitlah di tahun 1975 ya buku sejarah yang kita kenal dengan nama SNI. Jadi Sejarah Nasional Indonesia, itu sangat bagus. Di situ ada para arkeolog ya, sudah tentu para sejarawan ya yang banyak menulis ya. Waktu itu menghasilkan penulisan buku sebanyak 6 jilid ya, mulai dari prasejarah ya sampai dengan awal Orde Baru ya, awal Orde Baru di situ. Dan itu seingat saya ya, karena saya pernah jadi saya waktu 80-an lah ya, saya waktu itu SMP SMA itu pernah menjadi buku paket mungkin ya, yang mereka dulu sekolah itu dulu ada buku paket namanya SNI, yaitu merupakan turunan dari SNI yang 6 jilid di situ ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian ada lagi pembaharuan ya tahun 2008 ya masalah ya, pemutakhiran buku SNI ya. Tetapi itu hanya ditambah periode reformasi, dan itu pun masih pada masa SBY. Nah, kemudian 2012 ya 13
ada diterbitkan buku IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah. Ini 10 jilid ya. Nah hanya beda ya pendekatannya antara antara SNI dengan IDAS. Kalau SNI lebih periodisasi. Jadi antara jilid yang satu dengan jilid yang lainnya saling bersambungan. Ada sebuah kesinambungan di dalam sejarah Indonesia. Nah, kalau IDAS pendekatannya sangat tematis, gitu ya, sangat tematis, ya, yang agak beda di situ. Nah, jadi kalau kita hitung dari tahun 2000, katakanlah kalau SNI 2008, 2013, ya, jadi kita hampir 20 tahun lebih ya, belum ada pemutakhiran, ya, penulisan sejarah-sejarah. Nah, sementara kan temuan-temuan sejarah, penelitian sejarah udah banyak. Apalagi seiring dengan dibukanya prodi-prodi S2 ya. S2, S3 sejarah ya. Di UNAN juga kan ada S2 ilmu sejarah. Di UGM udah lebih lama. Kemudian di UI, di Undip, di Unpad ya, Pajajaran. Nah, belum lagi di yang pendidikan ada pendidikan sejarah S2, S3. Nah, sehingga ini banyak teman-teman. Nah, sehingga disinilah saya kira perlu dicatat kembali gitu ya. Perlu dicatat, direkonstruksi menjadi sebuah narasi ya, sejarah ya, agar nanti bisa bisa diingat ya. Bisa diingat ya, kalau sudah diingat ya sebatas diingat kan. Artinya nanti akan memberikan satu nilai ya pendidikan bagi masyarakat yang lebih luas. Nah, situ kalau kita melihat perkembangan dari penulisan sejarah. Baik, Prof. Luar biasa nih punya ulasannya memang. Jadi seperti itulah ya dalam konteksnya. Jadi pertanyaan berikutnya saya lontar ke akademisi, Pak. Mungkin dia lebih menilainya mungkin tanggapan beliau sebagai akademisi juga sebagai pengajar sini. Saya pakai kata proyek mungkin ya, sedikit penulisan ya. Walaupun diksi ini mungkin akan agak alergi. Menurut Pak Wan ini tanggapan Pak Wan selaku akademisi lah, dengan adanya proyek penulisan ulang sejarah ini seperti apa? Ya, terima kasih. Ya, kita pertama tentu apresiasi ya untuk penulisan sejarah ini yang diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan lewat Direktur Sejarah dan Permuseuman. Nah, ini kan proyek dalam penulis sejarah yang sudah lama tidak dilakukan ya. Nah, tentu dalam konteks ini penelitian kan sudah banyak ya, sudah banyak. Tetapi penulisan sejarah nasional, nah itu mesti dilakukan. Nah, kenapa mesti dilakukan? Nah, sekarang kita kan begitu jauh ya dari sejarah, revolusi dan sebagainya itu ya. Sehingga periodisasi itu saya pikir memang perlu dimaknai dan perlu diwariskan dan informasikan kepada anak bangsa ini seluruhnya, pada generasi seluruhnya, supaya mereka memahami rangkaian-rangkaian itu gitu ya. Nah, tujuannya apa? Ya tentu ini kan bagian dari pembangunan mental, identitas nasional ya. Nah, kalau tidak, nah kita kan tidak tahu periam bangsa ini ya. Kita tentu mencintai bangsa Indonesia, memperkokoh bangsa Indonesia. Tentu salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengetahui dan memaknai sejarah itu. Nah, sejarah nasional, nah saya bukan memaknai di sini sebagai buku putih ya, tetapi ini bagian mungkin suatu rangkaian outline lah, garis besar sejarah Indonesia. Nah, kalau masuk semuanya ke dalam sejarah Indonesia itu tebal sekali ya, tebal sekali. Berapa banyak peneliti sejarah dan sejarawan di Indonesia ini ya, yang selalu berkembang. Nah, jadi penulis ini tentu dalam konteks ya temuan-temuan baru ya, penguatan internasional dan juga dalam bagaimana memang data-data dan informasi baru itu sudah begitu banyak kan, begitu banyak. Nah, ini perlu disebarluas pada anak bangsa. Nah, supaya ada satu bacaan terstandar ya. Karena kalau kita baca buku-buku dan sebagainya itu kan berbagai perspektif ya. Nah, ini kan dari sisi satu perspektif nasional. Nah,
Ya, kalau kita lihat dalam sejarah nasional sebelumnya ya. Nah, itu kan dalam konteks integritas bangsa ya. Nah, tentu ini juga terlepas dari itu, bagaimana kita mengembangkan nasionalisme kita sebagai sebuah identitas ya. Nah, karena pembangunan fisik tentu itu ada kaitan dengan nasionalisme ya. Nasionalisme adalah konteks bagaimana kita memang bisa bekerja sama, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kelompok, tetapi bagaimana mengembangkan dan mewarisi nilai-nilai untuk masyarakat yang benar-benar kokoh ya, kuat, agar bangsa ini jelas arah ke depan tuh kemana sebenarnya. Nah, karena sekarang kan begitu banyak informasi ya, sejarah juga banyak. Dalam konteks informasi itu bagus, tetapi dalam konteks perkembangan mental generasi baru ya, begitu banyak bacaan ya, kan perlu ada standarisasi ya informasi mengenai sejarah nasional supaya ya jangan salah memaknai walaupun sebenarnya multi interpretasi itu kan boleh-boleh saja ya, tetapi ini perlu standarisasi. Wah, ini loh sejarah bangsa, sehingga untuk melanjutkan itu kita perlu rangkaian mana yang perlu kita isi dan mana kekurangannya dan mana kita yang harus kembang ke depan. Nah, itu yang penting. Baik. Sebelum saya ke Prof lagi, karena ada kaitannya Pak Wan ya. Kemudian dalam kondisi yang sekarang langkah penulisan ulang sejarah tuh memang sudah memang mendesak sekali memang secara akademis menurut Pak Wan. Iya, mendesak dalam artian sekarang kan temu-temu itu udah banyak ya. Dan kita mesti mengemukakan temuan-temuan yang banyak itu ya. Nah, supaya ada satu bacaan yang terstandarisasi ya. Nah, kita justru apresiasi ini ketika sejarah kurang mendapat perhatian ya selama ini. Nah, sekarang diberi porsi untuk itu. Nah, ke depan ini justru kita mengharapkan juga kepada kantor Pak Direktur ini, Prof ini, juga kementerian memberikan porsi yang lebih untuk tulisan sejarah ya, menurut saya. Baik, oke, Prof. Baik, dengan ada umpan seperti itu dari Pak Wan, apakah memang penulisan ulang sejarah ini memang ada hal yang tercecer atau memang ini semacam formalitas seremonial dari sebuah, mohon maaf mungkin program kerja dari kementerian saja, Prof? Atau memang esensinya apa nih? Iya, begini ya, kan fungsi dari pemerintah itu adalah menangkap aspirasi, ya di situ. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wanofri ya, adanya keinginan untuk menulis sejarah Indonesia, nah itu kan bagian dari aspirasi masyarakat, gitu ya. Jadi bukan persoalan wah ini hanya program kerja yang penting jalan, gitu ya. Bukan seperti itu. Aspirasi masyarakat, ya, fungsi pemerintah sekarang memfasilitasi, gitu kan. Nah, makanya kini kita memfasilitasi di mana di dalam penulisan ini kan melibatkan banyak ya para sejarawan, gitu ya. Ada 113 sejarawan ya, sebagian besar ini adalah doktor ya, dan sebagian juga ada profesor, banyak profesor ya, yang orang memang mampu di dalam bidangnya gitu. Situlah memfasilitasinya pemerintah ya. Coba sudah barang tentulah menulis sejarah dengan dengan periodisasi yang artinya kalau kita menulis ratusan tahun yang lalu ya, itu kan dari peradaban awal ya sampai dengan sekarang, itu kan membutuhkan keterlibatan banyak orang, sudah barang tentu adalah dana yang besar. Nah, disinilah fungsi pemerintah memfasilitasi di situ sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat. Ya memang khususnya di sini adalah aspirasi dari para sejarawan. Baik, Prof. Ini menarik, Prof. Saya lempar ke Pak Wan lagi dengan tim penulis tadi yang beragam dan banyak ya, relatif banyak. Kemudian selaku Pak akademisi lagi nih Pak Wan, menurut Pak Wan bagaimana mempertaruhkan garansi objektivitas ini dalam penulisan ini? Kalau Pak Wan melihat ini? Ya, kita lihat dari sisi tim ya.
Beliau di kementerian kan udah menyusun tim ya. Sekarang kan ketua editor Pak Profesor Dr. Santo Zudi ya. Ya, Zudi. sejarawan senior UI. Nah, beliau ini sejarawan senior UI ya. Nah, kemudian Profesor Zudi punya editor-editor di bawah itu ya, dan banyak sekali. Dan kita lihat ya memang banyak ya profesor dan dokter dilibatkan di situ ya, dilibat ke situ. Nah, saya sebagai anggota MSI dan ketua MSI, nah tugasnya kan mengawal. Ya. Kita mengawal dan memberi saran masukan kepada beliau ya. Sekiranya nanti kan ada uji publik ya. Ya, Ya, ada uji Uji publik. sahih kalau buku ya. Ketika ada uji publik ya kita harapkan kan nanti MSI daerah juga dilibatkan tuh Prof ya, dilibatkan. Nah di situ kita akan bisa memberi masukan yang jelas. Sekarang karena belum ditulis, udah ditulis kapan udah tulis Masih udah proses mungkin 85% atau 90%. Nah kita belum bisa lihat ya, belum diedarkan ke publik. Nah ketika nanti diedarkan ke publik dan kita mendapat draftnya, di situ kita bisa bicara lebih konkret untuk mengawal. Siap. Nah bagi editor dan penulis, editor yang utama nih tanggung jawab, dan kemudian induknya di kementerian. Nah ini kan beliau-beliau ini juga menurut saya mesti mengawal, jangan sampai mutunya lebih ke bawah nanti, atau tapi ada hal-hal yang mesti masuk, tidak masuk. Nah kemudian tidak objektif dan bagaimananya. Dan itu mesti kita kawal. Nah tugas kita di MSI ya, saya pikir kita mesti mengawal itu, terutama ketika draftnya sudah kita dapat ketika uji publik. Baik. Itu menarik Prof. Artinya MSI sudah membidik nih apa nanti yang bakal dikoreksi, apa semacam dievaluasi lah mungkin ya istilah. Tapi di luaran nih Prof, di kami sebaku publik atau anak bangsa juga lah ya. Di situ kan terakhir saya juga menyaksikan Menteri juga di hearing dengan pendapat dengan Komisi 11 atau 10 ya. Dan di sempat diskusinya menyangkut, saya lupa nama legislatornya itu. Jadi mempertanyakan ada yang dalam artian tidak dimasukkan tentang minoritas ini di peristiwa 1998. Nah, jadi itu kan perdebatannya sekarang yang hotnya kan itu isu sentralnya. Apa memang tidak dimasukkan itu atau memang sengaja diluput, diabaikan, atau memang belum ada data? Silakan. Ya, pertama harus kita pahami apa yang terjadi dinamika ya. Saya katakan sebagai sebuah dinamika itu sebagai bagian dari kebudilan masyarakat. Nah itu harus kita pahami dulu ya. Jadi jangan dianggap sebagai satu bentuk penolakan gitu ya. Itu yang harus dipahami dulu gitu ya. Jadi jangan sampai kok jadi perang, jadi ramai gitu kan. Iya. Belum apa-apa udah ramai. Gitu kan. Nah kalau kami memahaminya tadi ya sebagai satu bagian dari kepedulian, ternyata sejarah itu penting. Nah itu kan. Nah, ketika pentingnya inilah, maka ya kami ya menjalin nanti aspirasi ya, seperti nanti peristiwa 98 ini kan era reformasi ya. Itu nanti itu apa? Sudah barang tentu ya data-data yang memang masyarakat itu menganggap penting untuk dituangkan ya, ditulis ya. Selama datanya itu ada, ya kenapa tidak gitu kan, harus kita tulis. Hanya mungkin persoalannya nanti melihat pada segi perspektif kan, karena bagaimanapun penulisan sejarah ini tetap berangkat dari pendekatan yang sifatnya akademik gitu kan, karena yang terlibat di sini adalah ya memang ya beragam ya, memang sebagian besar adalah para sejarawan, ada dari arkeologi ya, ada dari ilmu sosial yang lain yang memang memiliki keterhubungan dengan sejarah. Kan kita tahu ya bahwa sejarah sebagai satu disiplin ilmu gitu kan, yang sudah tentu punya kaidah-kaidah akademik gitu ya. Apapun yang akan kita tulis itu tadi, perspektif ini nanti akan menjadi bagian bagaimana metodologi sejarah itu bekerja gitu di situ ya. Walaupun ini
kita juga harus punya apa ya? Kita harus bagaimana menarasikan bisa dipahami oleh publik. Nah, ini juga menjadi suatu pekerjaan besar buat kita ya. Karena biasanya bahasa akademik dengan bahasa publik bisa berbeda. Iya. Ya, apalagi bahasa-bahasa sejarah nih. Ya, suka ya mungkin untuk masyarakat awam itu agak aneh ya, bahasanya maksudnya. Karena kan ada unsur sastra itu kan ya. Tetapi tadi ya tetap itu menjadi satu bagian aspirasi gitu, saya kira. Baik. Kita harus sikapi seperti itu. Baik, Prof, Pak Wan, diminum dulu, Pak. Iya, Agak oke. Makasih. tarik napasnya agak berat gitu. Jadi menariknya nulis sejarah ini kan dibaliknya, apa dibalik sejarah kan kalau kisah dibalik. Nah, kalau itu kan kita bikin tematis ya, kisah dibalik perang Kamang, kisah dibalik perang Padri. Nah, itu ya. Ini kisah dibalik ulang sejarah. Baik, bro, ini semacam joke ya, selingan gitu, Bang. Kita ke Pak Wan lah ya, lagi. Jadi kalau menurut Pak Wan selaku akademisi, tentu yang jelas ini penulisan ulang sejarah, ya. Tapi dalam konteks lain juga kan ada merevisi, memperbarui, atau memang ini terpisah. Menurut Pak Wan ini langkah yang lagi dikerjakan proses ini termasuk yang mana nih? Ya, ini dari informasi sementara yang kita dapatkan dari tim penulis ya. Jadi memang ada pertama temuan-temuan baru yang masih dimasukkan. Yang kedua bagian narasi, narasi-narasi yang mesti udah disesuaikan dengan pembaca zaman sekarang kan. Karena itu kan pembaca tahun 70-an berbeda dengan pembaca zaman sekarang kan. Nah, karena itu perlu ada penyesuaian narasi saya pikir ya. Nah, jadi tentu kemudian masalah sumber ya. Temuan-temuan sumber baru. Nah, pasti ini akan dimasukkan. Nah, kita yakin dan positif saja ke tim-tim penulis yang ya karena mereka dari akademisi yang sudah punya jam terbang ya, kita pikir ya mereka tidak akan mengabaikan masa-masa sumber yang baru itu. Nah, pertaruhannya di situ. Ketika mereka mengabaikan itu dan memotong-motong yang mestinya ada. Nah, dan memaknainya dengan hal-hal yang dianggap tidak objektif oleh masyarakat. Nanti kan masyarakat yang akan menilai itu ya. Masyarakat menilai. Baik. Nah, jadi sikap profesional situ tuh menurut saya. Jawaban Pak Wan memang sangat sejuk ya, Bro ya. Ya. Sejuk. Baik, Tribuners, ini sudah di penghujung nih perbincangan kita dengan dua narasumber ini. Setidaknya mungkin jadi catatan juga bagi kita semua ya, tidak tanpa kecuali ini. Tentu penulisan ini tentu nilai manfaatnya itu harus ada. Yang utama nilai aksiologinya secara akademik ya, Prof. Pak Wan ya. Kemudian dengan melibatkan tim ini, tentu tadi sebenarnya pertanyaan saya jadi buyar nih sebenarnya. Tadi Pak Wan sudah mengatakan MSI dalam posisi di luar ya, jadi kan. Jadi kalau tadi saya pertanyaan ke Prof, MSI atau komisi lain diajak nggak? Ya, atau pertanyaan seperti itu. Jadi perlu saya luruskan. Saya luruskan. Ya mungkin ini kalau saya melihat jejak awal ya, ketika terbentuknya pemerintahan baru Pak Prabowo ya sebagai presiden, kami sangat menyambut gembira ya di kalangan sejarawan ya yang dalam hal ini MSI ya, karena saya juga memegang di MSI ya. Nah, kita menyambut gembira ya. Nah, mungkin perlu saya sampaikan bahwa pada bulan Desember 2024 ya, kita ada rapat kerja nasional pengurus pusat MSI ya. Pak Wanofri juga hadir sebagai pengurus pusat ya, juga dari cabang. Alhamdulillah waktu itu Pak Menteri Kebudayaan hadir dan kita menyampaikan aspirasi perlu adanya sebenarnya lebih tepatnya pemutakhiran ya. Pemutakhiran penulisan sejarah Indonesia. Masalah nanti namanya memang sekarang masih dicari, apakah sejarah nasional Indonesia, apa sejarah kebangsaan Indonesia, itu masih belum.
Tapi yang jelas sejarah Indonesia di situ. Jadi waktu itu MSI termasuk yang memberikan aspirasi. Jadi saya berkatakan salah ya, MSI tidak didebatkan. Jadi sebagian besar penulis ini bisa pengurus MSI, bisa anggota MSI. Ya memang tidak 100% ya, karena ya banyak sekali kan sejarawan ini gitu ya. Jadi itu ya. Jadi ini sebenarnya tadi ya ada masukan juga dari MSI pada awalnya. Alhamdulillah ini diakomodir ya oleh Kementerian Kebudayaan, ya akhirnya ya berjalan gitu ya. Ya sudah bareng tuh karena jumlah sejarawan Indonesia kan sekarang banyak nih. Berbeda di tahun 80-an ya. Kita waktu jadi mahasiswa bisa dihitung. Sekarang nih sejarawan, saya bilang tadi ya, seiring dengan dibukanya S2 ilmu sejarah, S3 ilmu sejarah, banyak sekarang. Belum lagi S1-nya gitu ya. Sehingga sudah barang tentu tidak semua semua 100% maksud saya. Tapi kalau semua sebagian besar keterlibatan teman-teman sejarawan yang tergabung di MSI itu sudah sangat banyak. Baik Prof, Pak Wan. Saya rasa mungkin untuk perbincangan tentang tema pro kontra penulisan ulang sejarah saya rasa cukup ya. Karena memang keterlibatan ini kan berproses nih, masih jalan. Kalau memang kawan-kawan juga dari awak media juga jurnalis juga yang banyak menulis tentang sejarah mungkin bisa juga diajak Prof ya. Karena juga kan banyak yang peduli terhadap sejarah juga bangsanya lagi kan. Tribuners, kira cukup perbincangan kita. Mudah-mudahan ini saya tidak perlu menyimpulkan lah. Karena ini pointernya udah kuat semua nih, PowerPoint-nya. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa klik akun media sosial kami, terutama ini Tribun Perang Official YouTube, kemudian TikTok, Instagram, X atau Twitter dan Facebook, dan juga kita punya event organizer di grup Tribun Network. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.